Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih dah atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih untuk hal-hal yang demikian, ya. Jadi nggak ada izin untuk yang seperti itu. Kemudian semuanya aku terima kasih banget, sangat-sangat terima kasih, ya, kepada kalian semua. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu semua tercurahkan juga bagi kalian-kalian yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan, ya, di dalam kebaikan, ya, dan semoga doa kita juga bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita, ya. Kemarin kita bahas seri keberapa kemarin? Seri ketiga, ya. Apa ini? Membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible, ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 1 yang kita buka lewat pintu. Jadi entry pointnya lewat hadis, ya. Yang apa kemarin? Lupa aku. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu, ya, yang sudah kita mulai lakukan high kritik dan sudah sampai seri ketiga tapi belum tuntas, ya. Kita tahu bahwa itu terkontaminasi dari Bible, ya. Itu terkontaminasi dari Bible. Ingat, yang namanya dibersihkan itu tentu sampah, ya. Sampah. Yang dibersihkan apa? Terjemahannya, ya, bukan Al-Qur'annya. Jadi memang harus cerdas ngaji di sini, harus diamati diksi per diksi, yang itu nanti akan mengikat dalam sebuah narasi, ya. Kalau yang lain-lain goblok, ya itu urusan dia lah. Ya. Yang namanya anjing kan gitu, dikasih tahu nggak kasih tahu juga tetap aja. Nggak usah dihiraukan. Nanti kalau capek, ya diam sendiri. Kan sudah beberapa lama diam, sekarang menggonggong lagi, ya. Mungkin cari tulang atau apa, ya. Di channel lain paling kerjanya ya begitu aja, ya, menggonggong sana menggonggong sini. Jadi apa, ya, sama sekali tidak bisa memberikan kerangka berpikir akademis, gitu. Jadi bahwa agama dia itu mengajarkan kerangka pikir akademis itu kan tidak bisa, ya. Bisanya cuma menggonggong gitu doang, ya. Namanya juga anjing, mau diapain? Apakah anjing akan menjadi manusia? Ya bisa saja, selama dia sendiri mau merubah, ya, karakter keanjingannya itu sehingga dia menjadi manusia yang benar-benar manusia sebagaimana dia dicipta. Kalau enggak, ya. Cuman hal yang demikian biarin aja, nggak usah dihiraukan, ya. Oke.
kemarin kita bahas seri ketiga ya. Itu permasalahannya ada di diksi min. Ya. Kalau secara logika kalimat, nggak mungkin lah itu diterjemahkan dari ya. Kalau Bible itu urusan Bible ya. Yang jelas sains itu tidak mendukung. Artinya apa? Ya salah. Cuman masalahnya kita pegang itu kan terjemahan. Ya. Sebentar. Ada yang masuk. Dari siapa ini? Nah, biarin aja. Gue gak kenal nomornya. Gue yang gini-gini gaptek, nanti jangan-jangan orang gak baik. Minta data ini, minta data itu, akhirnya bobol rekening kita. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Terganggu telepon. Gak mungkin lah min itu diterjemahkan dari ya. Kalau masalah Bible ya memang begitu, cuman kan jadi masalah juga kita terima terjemahannya yang Bible itu perjanjian lama yang dipegang Kristen. Artinya kita perlu konfirmasi sebetulnya duduk bareng dengan teman-teman Yahudi kita. Sebetulnya Bible perjanjian lama itu kan sebetulnya kan miliknya orang Yahudi, saudara tua kita, bukan miliknya Kristen. Sama Kristen diambil. Gitu. Ya. Apakah sama kalau diterjemahkan? Jadi bagaimana penjelasan dari orang Yahudi, saudara tua kita itu sebetulnya perlu. Ya, sehingga kita jelas bagaimana sih di kitab Kejadian itu kok bisa wanita diciptakan dari tulang rusuk gitu, ya. Itu kita perlu duduk bareng dengan teman-teman Yahudi kita sebagai saudara tua kita. Kalau dengan Kristen ya begitu itu. Sementara kita menerima perjanjian lama itu dalam edisi yang dipegang Kristen. Ya. Yang notabene itu sebetulnya kitab sucinya saudara tua kita Yahudi gitu. Jadi mereka ambil. Nggak tahu izin atau enggak itu ngambilnya. Kalau gue dengar sebetulnya orang Yahudi keberatan ya. Oke. Lalu kita berusaha mencari jangan-jangan diksi min itu mengalami polisemi, artinya dia punya arti lain selain dari ya. Makanya kemarin kita menukil Quran ya, jadi kita menjelajah dari satu ayat ke ayat yang lain dalam Al-Quran. Min itu artinya apa saja sih? Nah, kemarin kan kita sudah sampai pada ayat yang mengatakan min itu diterjemahkan dari gitu ya. Min itu dari gelap ke terang. Itu kalau kita dibimbing sebagai orang beriman oleh Allah dari gelap ke terang, tapi kalau yang bajingan-bajingan itu dari terang sama setan digiring ke gelap ya. Jadi min di sana diterjemahkan dari. Terus itu di Al-Baqarah, terus di Isra ya, ayat 7, surat 17 pasal ayat 1 ya. Ya, itu min itu juga dari ya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu min juga dari. Jadi kemarin kita sudah sampai pada pencaharian kita bahwa min itu dalam Al-Quran diterjemahkan dari. Nanti kita gali lagi di seri berikutnya. Min itu artinya apa saja, sehingga nanti ketika kita mengatakan bahwa seharusnya min itu tidak diterjemahkan dari, ya itu kita punya argumentasi. Meskipun secara logikanya kalimatnya sudah terjawab lah ya, cuman kan kita perlu dukungan Al-Quran gitu. Oke, aku review tadi seperti itu dan sekarang aku baca komen yang masuk dari kalian. Slowly. Aku puasa nih, jadi slowly aja. Takutnya nanti stamina di tengah jalan kedodoran. Nggak ada kopi juga. Oke, aku baca dulu komen yang masuk ya. Kemarin tajuk kita membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible. Pertama, Kang Mas Jonolono, Wonosobo hadir menyimak kajian Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Jonolono dan matur nuwun atas 3 merah hatinya.
Kita lanjutkan ayah sahanya di ditu, ayah saha. Ayah Teh Rahani ya, soleha kita dari Bandung. Kumaha teh pawartosna teh. Geus ulin ka mana jeung saha? Ulin-ulin ka mana? Ulin-ulin jeung saha? Aduh, ulin ka mana jeung saha? Jeung saha, Neng? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra buat Tuan Guru dan semua yang mengikuti kajian ini. Oke, terima kasih ya atas dua merah hatinya. Kalau aku membaca psikologis dari soleha kita Rahani Junaidi atau Teh Rahani ini, dia mengalami sebuah pemberontakan. Jadi dia melakukan overlapping, ompat pagar. Kalau lihat dari apa yang dia sampaikan kemarin, dia menyampaikan kajian yang dia dapat di sini tentang sholat Jumat dan sholat duhur ke kelompok teman-teman yang ngaji dan itu tertolak. Ya, itu artinya dia sebetulnya dengan kajian yang begitu itu dari dulu begitu dan begitu aja. Itu sudah jenuh gitu loh. Dan dia merasa tidak puas, dia akan mencari kepuasan-kepuasan intelektual di tempat lain dan akhirnya bermuara di sini bersama kita. Kalau gue membacanya sih gitu. Jadi sudah nek gitu loh. Dari dulu ngaji begitu, ya begitu lagi. Dari satu ustadz ke ustadz lain ya begitu lagi. Karena kelompok-kelompok sekarang kan banyak ya, kelompok-kelompok kajian ibu-ibu, bapak-bapak. Gue sudah bilang, selama narasumbernya levelnya level yang sudah masuk zona kenyamanan, kalian tidak akan menemukan pencerahan yang itu berani melawan mainstream. Sudahlah, aku mengalami hal seperti itu sejak dahulu kala. Jadi aku bisa ngomong begini. Ya begitu-begitu doang. Terus bagaimana kita mau kiamat? Oke, atur nuhun soleha Rahani ya yang ada di Bandung. Kita lanjutkan, Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak pendalaman kata min di dalam Al-Quran dari Kerinci Jambi. Mantap ya. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Kerinci Jambi. Kita memang lagi pendalaman ya. Min itu apa saja gitu ya. Oke, dari Jambi kita lanjut ke Kang Nurkolis, Juragan Bawang Merah. Alhamdulillah berpes ngaji. Salam sehat dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Brebes ya. Kemudian di Taku-Taku dari Hong Kong ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus beti salam Isra, sehat selalu nggih. Nggih, matur nembah nuwun, matur thank you atas 3 merah hatinya. Aku ora weruh nek cara Cinane ya apa ngono kuwi. Cara Mandarine. Enggak ngerti aku. Ya. Aduh. Oke, hatur nuwun, terima kasih untuk di Taku-Taku. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Oke. Soleha kita Gispati Palu ketiga. Mantap. Salam Isra Tuan Guru. Oke, salam Isra juga untukmu dan semua yang ngaji juga yang ada di sana. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Ya. Semoga bahagia bersama keluarga, teman sejawat dan semuanya yang ada di Palu. Oke, kemudian kita turun tapi naik lagi ini ya ke Bapak kita Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra untuk Bapak Abdul Muluk. Kemudian kita lanjut Kang Sahran Gipari. Menyimak begitu tayang. Mantap. Komen kedua. Badan masih hangat dan batuk. Oh. Banyak-banyak istirahat ya. Sama minum yang hangat-hangat. Jangan yang dingin-dingin. Oke, Kang Wahyu kemana aja nih bisnismen kita ini ya. Ini dulu yang menghadiahkan aku kaos Isra ya, Islam rasional ya. Mantap itu kalau dipakai apalagi dalam suasana yang dingin karena lengan panjang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berpes hadir nyimak salam Isra. Oke, salam Isra Kang Mas untuk semua saudaraku yang ada di Brebes.
Kita lanjutkan Bapak kita, Bapak Ikhwan Tamim, Salam Isra, Tangerang nyimak. Oke, mantap juga ya Tangerang. Sekarang Tangerang Jakarta itu seperti dekat aja ya. Dulu tuh jauh gitu. Masih terminalnya di Pulau Gadung. Nggak tahu tahun berapa itu. Zaman nggak enak. Oke, berikutnya Labib nyimak. Monggo Labib, gue nggak tahu lu cewek apa cowok ya Labib ya. Oke, terima kasih Salam Isra untuk Labib juga nggak tahu rumahnya di mana. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling, nomor siji, kepala apa leher kematian Yohanes. Itu Gus judul video yang Gus tanyakan. Matur nuwun Kang Mas Cipto Purbaling sudah di reminder, diingatkan kembali ya. Gue ya maklumlah sudah 2000 lebih video jadi kadang-kadang lupa. Iya ya. Jadi gue kan nggak standar ganda, gue lurus. Ketika gue menyalahkan informasi dari Bible yang katanya itu kan yang tanya kan siapa itu? Soleha kita dari Demak itu ya. Nggak mungkin lah Yohanes Pembaptis katanya disembelih ya. Yang disembelih kok kepalanya? Orang goblok apa? Sembelih itu ya leher. Laporannya aja babak belur kok mau dipercaya. Dan gue lurus. Tidak bengkong, berbelok. Enggak, gue lurus saja. Gue enggak standar ganda. Di Al-Quran pun, tapi ketika masuk Al-Quran yang salah bukan Al-Qurannya. Tapi orang yang memahami terjemahan Al-Qurannya. Karena dia tidak mau masuk ke dalam intipati original teksnya. Di Al-Quran itu enggak ada kata leher. Yang ada itu ini loh. Nanti gue jelaskan kalau sudah waktunya. Jidat, batuk. Kok disembelih? Ada orang nyembelih batuk. Yang salah bukan Al-Quran. Lu yang salah memahami. Karena sudah banyak menelan dogma. Al-Quran nggak bilang leher kok. Sekarang gue tanya. Semuanya gue tanya. Batuk itu biasanya diapain? Lu punya istri. Lu baru pulang. Lama. Merantau. Terus pulang. Batuknya lu apain? Kita punya anak kuliah di luar kota. Akhir semester dia pulang. Batuknya anak kita apain? Disembelih. Ada batuk disembelih. Kalau batuk itu dikecup, dicium. Ngerti? Makanya jangan goblok-goblok. Terima kasih untuk Kang Mas Cipto Purbaling sudah mengingatkan ya. Iya itu tentang kasus Injil yang mengatakan Yohanes disembelih kepalanya. Bagaimana orang mau percaya disembelih kok ndase? Ndase disembelih goblok piye kowe? Sembelih iki gulu leher. Gitu kok nggak terima. Nggak terima ya protes sama yang menerjemahkan Injil. Gimana? Lari sana ke LAI. Jangan ke gue. Gue kan apa kata Injil itu? Kecuali lu juga nggak terima sama terjemahan Injil. Gue kan sportif. Gue juga sama terjemahan Depak gue nggak setuju. Kalau lu nggak setuju sama terjemahan LAI, lu ngomong. Sudah lu nggak bisa jelaskan kain-kain. Orang itu kata-kata Bible kok. Oke, terima kasih ya untuk Kang Mas Cipto Purbaling. Kita lanjutkan Kang Wahyudi. Ya, Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Banyak oten kurang update. Menunggu Yesus datang lagi. Padahal Yesus sudah mendarat di Amerika. Tanya Kristen Mormon. Salam Isra. Subhanallah. Yudi, otak lu cerdas juga ya. Lu masih ingat, gue sendiri sudah lupa bahwa gue pernah jelaskan ya. Menurut Mormon. Kalau kalian anggap bidat ya itu urusan kalian. Mormon bilang Yesus itu mendarat di Amerika. Gitu loh. Sekarang mana yang benar? Makanya si Beben tuh kebangetan ngajinya kemana aja.
Kok masih percaya dongeng-dongeng Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Tapi tadi pagi sudah gue bilangin, lu kalau kopas-kopas itu jangan hanya kopas-kopas doang. Berarti kan nyampah di sini. Lu ngerti enggak yang lu kopas itu? Kalau asal kopas saja ya, Duk Ranti yang masih kelas 4 SD juga bisa. Yang penting itu, kalau gue jadi dosen ya, tahu, gue misalkan lagi bimbing nyusun skripsi gitu atau disertasi, ya udah skripsi lah gitu. Mahasiswa gue atau mahasiswa gue nyontek, gue tahu ini nyontek karena kan di perpustakaan itu daftar skripsi anak-anak masa lalu kan bejibun itu. Dia bisa saja ambil satu, di copy dan dicontek. Gue nggak masalah. Karena apa? Di teknik itu begitu. Karena saking banyak anak-anak itu banyak judul-judul, banyak permasalahan di sana, tinggal milih saja. Tapi jangan nggak ngaku kalau gue tanya, lu nyontek toh? Iya Pak, iya nggak apa-apa. Bagi gue yang penting, lu tahu duduk permasalahannya. Jadi kalau lu nanti di lapangan, seperti siapa ini, si Irfan, dia di lapangan ketemu masalah seperti itu, dia bisa selesaikan. Kalau soal contek-menyontek ya memang dari dulu itu ke itu, rumus McTech itu dari dulu ke dulu, McTech itu ya begitu itu. Kalian tahu kalau anak sipil itu McTech-nya itu dari 1 sampai 8. Otak bisa miring. Nggak berubah. Mekanika teknik itu hitungannya ya begitu. Jadi dosen yang bijaksana itu maklum. Kalau gue tanya, lu nyontek? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Tapi lu tahu duduk permasalahannya ya. Lu paham ya? Itu bukan pelongo-pelongo ya? Iya Pak. Ya sudah, lanjut. Begitu. Begitu juga kalian. Kalian mau kopas taruh sini, nggak apa-apa. Tapi paham nggak? Jangan goblok, pelongo-pelongo. Soal kopas-kopas anak SD juga bisa. Orang aku sudah bahas ada 2 atau 3 tahun lalu kok tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi kok mau dibantah. Kalau mau bantah ya bantah itu, tonton dulu itu videonya. Bukan gue nggak mau dibantah. Ya, tonton dulu videonya baru bantah. Orang dia belum kopas, gue sudah isi, sudah bikin itu video gitu loh. Kan itu mendukung akidah Kristen. Makanya gue ngomong, gue sama teman gue ngomong yang berdebat sama gue. Gue mau debat sama lu, tapi lu duduk sama Kristen. Satu meja, gue satu meja. Gue sendiri di meja lain. Kenapa? Karena cara pandang lu sama. Sama-sama Yesus, Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Kalau gue kan kagak. Sama. Begitu juga. Kalau gue mau satu meja dengan Kristen Tauhid. Dengan Oskis gue mau satu meja. Kalau diskusinya tentang ketauhidan. Walaupun dia Kristen, gue mau satu meja. Itu namanya intelektualnya nggak standar ganda gitu loh. Dan gue memang mendukung Oskis kalau dia bertauhid karena memang dia Kristen tauhid, tidak pernah mengaku Yesus Allah. Begitu juga teman-teman yang mengaku Yesus turun lagi, kalau Kanjeng Isa turun lagi, kalau you memang memegang Tuhan, you harus duduk bareng dengan teman-teman Kristen sana. Jangan campur gue. Najis gue namanya. Tuh. Ya. Jelas ya? Jadi jangan hanya copy paste aja. Semek mana tadi iklannya? Jadi benar Kang Yudi ya. Yesus itu sudah turun di Amerika. Itu nanti urusannya si Joseph Smith lah ya. Jadi kan masalah. Terus nanti banyak orang ngaku-ngaku Yesus turun. Jadi kacau. Tidak mungkin lah, bawa otak dipakai. Al-Quran sudah mengatakan tidak ada kehidupan manusia di luar planet yang namanya bumi ini. Karena sudah dinas, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, di sana kamu dibangkitkan. Dan Al-Quran sudah mengatakan kehidupan terakhir Kanjeng Nabi Isa di mana? Baca surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50 kalau nggak salah. Di sana akhir kehidupannya. Kok isik percaya dhuwur di goblok we. Nduk langit apa nduk swarga? Gue heran yang gitu-gituan. Itu nggak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Hadis itu diriwayatkan dari seorang mu'alaf yang dahulunya ahli kitab. Gitu loh. Terbawa ke sini.
menjadi dongeng publik. Publik senangannya didongeng, jadilah seperti sekarang. Terima kasih Kang Yudi. Ya. Jadi ya gitu keadaannya. Aku sudah sopo iki? Muhammad Misbah 8650 Kang Muhammad Misbah. Apa? Assalamualaikum. Waduh, haus gue. Tapi sedang berpuasa, makanya speednya harus dikurangi ini ya, supaya enggak haus. Ono apa Kang Muhammad Misbah? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada tuduhan dari saudara Kristen tentang hadis Bukhari nomor 4344 bahwa di situ ada keterangan bahwa Nabi Daud membaca Al-Qur'an. Yang jadi pertanyaan, apakah yang dimaksud Al-Qur'an di era Nabi Daud alaihi salam? Apakah memang sudah ada Al-Qur'an di era Daud? Tolong pencerahannya Gus. Ini sudah ada yang jawab sepertinya. Itu kadang-kadang kalau yang biru itu ditekan nggak mau keluar, kenapa ya? Nah, ini mau dia. Oh, sudah dijawab sama Irfan. Mohon izin untuk berpendapat. Apa jawabannya Irfan ini? Hadis Bukhari nomor 4344 ya. Telah menceritakan ya atau langsung supaya singkat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gue nggak cocok kalau bersabda. Nah, Allah bersabda kalau Nabi itu berucap gitulah ya. Tapi ya kebanyakan semua gitu kalau kita buka internet ya, kita nukil hadis. Jadi gini, kalau gue gini, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan, ngendikan tuh berucap, berkata yang halus menurut tradisi bahasa Jawa begitu ya. Daud alaihi salam dimudahkan untuk membaca. Ini juga membaca ini. Kamu jangan pergi hari ini. Karena apa? Hujan nanti, besok aja. Nah, itu berarti aku membaca apa? Membaca tulisan. Aku membaca iklim. Sudah mendung, gelap, angin berhembus. Nah, itu membaca. Tidak harus huruf-huruf gitu ya. Oke lah ya, nanti kamu terbawa ke sana lagi ya. Dia pernah menyuruh orang untuk memasangkan pelana pada tunggangannya dan dia membaca Al-Quran dan terlebih dahulu sebelum pelananya selesai dipasangkan pada tunggangannya. Bukhari dalam kurung. Diksi kata Quran selain memiliki arti kitab Al-Quran, sebenarnya arti aslinya adalah bacaan. Iqra, bacalah. Qiraah. Qiraah itu membaca, tapi jamak ya. Yaqra'u telah membaca. Nah, ini Al-Quran bacaan. Ini namanya tasrif, bukan takhrib ya. Tasrif. Kalau takhrib itu mengubah dia. Ya. Mengubah dari tahtahmu ya Allah menjadi tahtah. Awalnya tahtahmu kepunyaan Allah. Sudah kita bahas toh. Saking kebeletnya pinginnya Yesus harga mati harus jadi Allah, maka diganti menjadi tahtamu ya Allah. Nah, itu takhrib. Kalau ini tasrif. Takhrib itu mengubah. Tasrif itu memecah, pemecahan kata. Ya. Jadi ikro, kiroat, yaqra'u, Al-Quran. Ya. Quran, bacaan. So, bisa diartikan bahwa Nabi Daud saat itu telah selesai membaca bacaan. Sebelum pelananya selesai dipasangkan pada kudanya. Hal ini karena Nabi Daud memang dimudahkan oleh Allah membaca, yang artinya kemampuan Nabi Daud dalam membaca berada di atas rata-rata manusia pada umumnya. Bacaan dalam Quran pada zaman Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran yang kita kenal sekarang ini. Bacaan Quran pada zaman Nabi Isa dan Nabi Musa adalah Injil dan Taurat.
Sedangkan bacaan atau Quran pada Nabi Daud mestinya adalah kitab Zabur atau yang disebut Mazmur, ya, yang memang diturunkan Allah kepada Nabi Daud tersebut. Demikian pendapat saya pribadi, Pak. Dijawab oleh Kang Mas Muhammad Misbah. Irfan Al-Akbar, masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Sebetulnya jawaban Irfan sudah cukup ya, sudah cukup bagus ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena aku kemarin juga menjanjikannya. Karena aku nggak bisa kalau harus lihat channel-channel orang, ngapain juga. Channel gue sendiri juga jarang gue lihat. Gue kalau nyetel channel YouTube itu pasti musik. Gue nggak tahu ini terang kok gelap ini. Sebentar. Ya. Nah ini gue membaca mau hujan mendung. Oke. Karena gue kemarin sudah janji, gue nggak bisa lihat video channel yang dia maksud. Lu tonton aja, nanti kalau ada lu yang nggak ngerti ditanyakan aja ke sini gitu. Maka gue mau memenuhi janji itu. Jadi untuk sementara kita dulu ya, bypass dulu ya, membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible itu kan kemarin edisi 3, maka kita bypass, insya Allah besok kita lanjutkan ke edisi 4-nya. Sekarang aku mau menunaikan janji kepada saudara kita ini. Maka tajuk kita adalah Daud pun membaca Al-Quran, atau Daud saja membaca Al-Quran. Daud pun membaca. Mana paling bagus? Daud pun membaca Al-Quran. Daud saja membaca Al-Quran. Mana yang bagus? Daud pun ya. Daud pun membaca Al-Quran. Maksudnya Kanjeng Nabi Daud ya. Gue kasih Kanjeng Nabi Daud pun ya membaca Al-Quran. Ya. Hadis riwayat Pak Bukhari. Nomor 4344. Ya, bentar. 4344. Nih, ini ya. Oke. Begitulah ya untuk Kang Mas sapa iki mau jenenge. Lali aku. Jenengmu sapa? Sebentar. Belakangnya sih gue ingat Muhammad, Kang Muhammad Misbah ya. Begitulah Kang Muhammad Misbah, karena teman-teman Kristen kita terlalu terlalu tinggi ya. Tegangannya terlalu tinggi untuk menyalahkan saja, tapi tidak tahu duduk permasalahannya. Ini kan masalah terjemahan hadis ini. Dan dia goblok, dia nggak tahu. Ya. Dan dia juga akhirnya termakan terjemahannya sendiri. Ya. Kita buka Yohanes 14 ya. Sebentar, gue ingat Yohanes 14. Coba ya. Kita ke sana dulu ya. Semoga ini bisa selesai ya. Yohanes 1 pasal 14 ya. Ini masalah terjemahan ini. Ya. Yohanes 1 pasal 14. Gini ya. Firman itu telah menjadi manusia. Sudah di situ aja. Benarkah manusia ini? Enggak. Kalau edisi Yunaninya kai ologos sak egeneto, sak. Begitu. Ya. Sak. Sak ini apa? Daging. Bukan antropos. Kalau ini manusia. Tapi kan mereka menerjemahkan ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia.
Karena apa kalau ditanya? Karena manusia punya daging. Lu jawab, iya, kucing juga punya daging. Bukan hanya manusia punya daging. Kucing, ayam, bebek, harimau, gajah, ular, itu punya daging. Karena mereka, itulah ya, salah satu keunggulan Islam itu dalam kerangka akademisnya, ada original teks, ada terjemahan. Sementara mereka terjemahannya terpisah dan berdiri sendiri. Itu bahaya ya, seperti ini. Lah kamu diskusi sampai mampus, kalau kamu kasih tahu dia mesti dia ngotot bahwa firman telah menjadi manusia, karena dia tidak pernah meneliti bahwa itu sebetulnya sak, bukan antropos. Ya sudah, kalau gitu kamu tinggalin aja, karena kalau kamu ajak diskusi orang goblok, kamu nggak ikut pinter, tambah ikut goblok. Gitu loh. Model-model begini kan receh, nggak usah dilayani, sia-sia. Habis waktu, kamu nggak dapat ilmu. Masalah apa? Masalah terjemahan. Orang jelas-jelas sak kok, daging kok diterjemahkan manusia. Kalau manusia itu antropos. Kalau Yohanes mau ngomong manusia, dia pakai antropos, nggak pakai sak. Itu salah satu contoh. Ya. Ini masalah terjemahan aja. Begitu juga nanti Kang Muhammad Misbah, lihat, kamu kan baru ngaji di sini. Tapi kue ojo kangen cangkem, ya. Ngaji di sini, lihat dulu, amati dulu, banyak bertanya dengan senior. Nanti komentar yang justru kontraproduktif, ya. Kamu lihat, aku nggak tahu nanti itu judulnya apa ya, tentang dirham. Dirham. Ini pernah dikritik sama teman Kristen. Ya. Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf, dia bilang, zaman Yusuf itu dirham belum jadi mata uang. Lah iyalah, yang ngomong dirham menjadi mata uang juga siapa? Di Al-Quran itu ketika dia menggunakan dirham, itu bukan dirham fungsinya sebagai mata uang. Dia yang goblok, Al-Quran disalahkan. Dirham itu di kisah Yusuf itu tidak sebagai mata uang. Mata uang itu era setelah, kan akhirnya kita pakai dirham dan dinar. Itu bukan dari Islam loh ya. Dan itu boleh. Karena budaya, bukan agama. Boleh. Kita pakai HP ya boleh. HP itu kan ya bukan orang Islam yang bikin, yang nemukan. Boleh. Jadi beragama itu jangan cupet pikir gitu loh ya. Yang luas pandangannya. Gitu ya. Dirham, dinar dan dirham itu dari budaya asing, bukan dari dalam Islam. Enggak. Itu era-era setelah, tolong gue dikoreksi kalau salah, itu sahabat Umar. Baru jadi mata uang. Ketika di Yusuf belum jadi mata uang, itu kan cerita tentang surat Yusuf. Yusuf dijual dengan dirham. Nah, dia nggak tahu bahwa dirham itu bisa berfungsi sebagai mata uang. Tapi juga bisa menjadi alat tukar. Masalahnya, mata uang itu pasti alat tukar. Alat tukar belum tentu mata uang. Dirham itu apa? Perak. Waktu itu dikasih perak. Nih, berapa? Gue kasih 3 keping perak ya. Gitu. Perak masih sebagai alat tukar. Ya selain perak ada lagi apa? Misalkan kain, sutra. Ini bisa. Nah, si Kristen tidak tahu. Main selonong boy, Al-Quran salah. Karena pada zaman Yusuf, ya belum ada mata uang dirham. Lu goblok. Ini sama dengan ini. Gak jauh beda. Sama ya. Jadi kasih senyum saja. Kalau gue lihat gitu, gue lihat. Kan biasanya ada yang dia cuma copy paste ya. Dia kulaan. Tahu kulaan? Ya, cari di sana. Oh gini-gini terus dibawa ke sini untuk nyerang Islam. Itu berarti dia goblok. Karena kita bisa lihat orang ini tahu duduk masalahnya atau sekedar copy paste. Kita bisa lihat. Kok yang gitu-gitu nggak usah dilayani, kasih senyum saja. Sekarang kan dunia virtual kan serba terbuka. Dia cari di sana, bisa jadi dia cari di sini juga, nanti dibawa ke channel lain. Disusun menjadi pertanyaan. Itu anjing menggonggong ya begitu. Ya. Oke. Jadi gitu ya Kang Mas Muhammad. Sekarang aku jelaskan dulu ya.
begini Kang Mas ya. Aku jelaskan pelan-pelan ya. Dari hadis dulu ya, hadis. Hadis Kang Mas ya. Itu ditulis sekitar 2 sampai 300 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Ini kan levelnya hadis. Sekarang pertanyaan gue, bisa nggak hadis itu dikonfirmasi? Nggak bisa. Karena Kanjeng Nabi sudah nggak ada. Dan bukan kemarin, 2 atau 300 tahun kemudian. Nggak bisa dikonfirmasi. Jadi katanya sampai nanti ke Kanjeng Nabi. Itu periwayatan. Sanad. Tapi apakah benar-benar dikonfirmasi ke Kanjeng Nabi? Enggak. Kalau Kanjeng Nabi yang sudah nggak ada. Sudah nggak ada Kanjeng Nabinya. Jadi boleh jadi kalau gue males jelasin, gue bilang saja. Karena hadis itu nanti akhirnya itu begini. Ada yang terima, ada yang tolak. Satu hadis yang sama itu begitu. Seperti ini. Hadis Kanjeng Nabi naik ke langit katanya Mi'raj menerima sholat 50 kali terus menjadi 5 kali. Ini Bukhari Muslim ini. Sahih ini, tapi gue tolak hadis ini. Gue tolak. Ya. Tapi ada yang nerima, kalau gue tolak. Karena nggak mungkin Kanjeng Nabi itu melakukan tawar-menawar seperti kita pergi ke pasar beli ikan asin. Kalau memang 50 perintah dari Gusti Allah, ya mesti 50. Kalau dicerita itu kan mendapat advice dari Kanjeng Nabi Musa. Sehingga dari 50 menjadi 5. Dan itu pun suruh minta nawar lagi. Nggak mau. Kalau bisa percaya dengan hadis-hadis seperti itu menurut gue kebangetan. Kalau gue tolak. Karena Nabi mengajarkan kita sami'na wa ata'na, maka beliau pun pastilah yang satunya antara ucapan dan tindakan sami'na wa ata'na. Kalau misalkan ini ya, Gusti Allah bilang, Muhammad aku perintahkan dan sampaikan kepada umatmu untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka dijawab, naam ya Allah. Mesti begitu. Siap laksanakan dan gitu. Nggak ada, oh kok banyak kali sindan ini prajurit nggak kuat, gimana ini? Gitu. Siapa yang ngomong? Itu Musa yang ngomong dan. Iya, Kang Mas Musa yang bilang nggak kuat dan minta diskon lagi. Nabi capopong. Tapi ya gimana lagi? Publik sudah menerima, ya saya hormati. Jadi gue menghormati teman-teman yang menerima hadis itu. Tapi secara akademis gue tolak. Itu begitu Mas. Ya, itu Muslim itu sama seperti ini, ya ini ya sohe ini. Tapi kalau gue malas jelasin, ya kalau misalkan hadis ini gue tolak gimana? Berarti hadis ini tidak sohe. Kalau gue tolak hadis ini selesai. Seperti kemarin ada kafir bilang batu hitam. Katanya batu hitam bisa menghapus dosa, itu kafir geblak gitu. Dia tanya, lu percaya sama itu hadis? Ya, lu percaya bahwa hadis itu benar gitu? Lu bisa buktikan secara akademis hadis itu benar, gitu. Ya, pengetahuan lu tentang hadis itu seperti apa? Gitu. Gue tolak kok lu terima. Makanya lu terima itu hadis. Kalau gue tolak. Kan kebangetan lu Kristen aja nerima itu hadis. Gue aja yang Islam nolak itu hadis kok. Yang namanya dosa itu diselesaikan dengan pertobatan. Gitu. Sama dengan ini. Ya, dia menerima hadis ini enggak teman Kristenmu itu? Kalau menerima, balik dia suruh jelaskan bagaimana tentang Al-Quran itu. Karena setelah aku cek, itu Al-Quran itu, tekstual. Tekstual itu Al-Quran itu. Ada Al-Qurannya. Ya. Tekstual itu. Ya. Di ujungnya itu ya. Ya. Itu Al-Quran itu di ujungnya. Ya. Aku nggak bisa gini kan ya, gini. Semoga nampak lah ya. Nih ya, itu ujungnya yang Arabiun. Atau kamu bisa lari ke googling ke ini.
Nanti itu Al-Quran itu di Arabinya original itu, bukan penafsiran. Jadi memang Al-Quran. Gitu ya. Jadi posisi hadis itu seperti itu. Sekarang aku jelaskan dulu satu persatu. Tadi apa yang disampaikan oleh Irfan itu sudah benar ya. Dan mantap lah itu ya. Sekarang aku akan meneguhkan saja. Quran itu artinya apa? Bacaan. Aku kasih komparasi Torah. Itu artinya apa? Hukum. Gitu loh. Quran artinya itu bacaan. Torah itu artinya hukum. Jelas ya. Di sini jelas ya. Nanti kita harus tahu kapan Quran itu sebagai ya kata benda. Maka dia bacaan. Kapan dia sebagai proper name? Ya. Begitu juga Torah. Kapan dia sebagai kata benda? Kapan dia sebagai proper name? Loh kok gitu Gus? Iya. Kenapa? Perlakuannya beda-beda. Ya. Kalau ya Al-Quran atau Quran sebagai kata benda, lu boleh terjemahkan bacaan. Tapi Quran sebagai proper name itu nggak boleh diterjemahkan. Nama kan nggak boleh diterjemahkan. Koco terus menjadi mirror itu nggak boleh. Begitu juga Torah, kalau dia kata benda bisa diterjemahkan apa? Hukum. Tapi kalau proper name dia nggak bisa diterjemahkan. Ya harus Torah ya Torah. Karena dia menjadi nama. Ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ya. Quran ketika dia menjadi kata benda itu nggak bisa tidak masalah diterjemahkan. Tapi Quran ketika menjadi proper name dia tidak boleh diterjemahkan. Torah ketika dia menjadi kata benda dia bisa diterjemahkan. Tapi Torah ketika menjadi proper name dia nggak bisa diterjemahkan. Ini sudah adzan ya. Sepertinya ini nanti nggak bisa selesai satu video ya. Paham ini ya? Sekarang masalahnya kapan Torah itu, kapan Al-Quran itu menjadi bacaan dan kapan menjadi kata benda, kan di situ. Ya. Jadi Quran habis ini. Habis juga. Nanti kita beli satu dos ya. Quran ya itu menjadi bacaan. Ya. Quran ya itu bacaan. Karena apa? Dia kata benda. Tapi dia juga bisa menjadi proper name. Ya. Apa dia? Kitab yang merupakan kompilasi wahyu dari Allah ya yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Perhatikan. Quran menjadi kata benda, maka dia ya diterjemahkan ya bacaan ini. Tapi ketika dia menjadi proper name, kapan? Ketika itu maksudnya adalah kitab, ya, kumpulan wahyu dari Gusti Allah Agung yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
Di sini dia proper, nggak bisa diterjemahkan. Di sini dia kata benda, bisa diterjemahkan. Begitu juga Torah, sama aja. Torah, kapan dia jadi kata benda, maka hukum artinya. Torah itu ada yang bilang hukum kebijaksanaan, tapi biasanya orang menerjemahkan Torah itu hukum. Jadi kalau Torah Musa itu hukum Musa. Ya. Kalau hukum Torah itu salah justru. Karena hukum itu sendiri Torah. Dia hukum. Di sini dia menjadi proper name, kitab kumpulan ya dari wahyu Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa. Gitu kerangka berpikirnya. Ini hanya masalah terjemahan saja. Yang menerjemahkan juga goblok. Nggak ngerti kapan kata benda, kapan proper name. Ya. Oke. Banyak sih ya permasalahan ini. Ya. Aku kasih contoh lagi apa ya? Muslim itu. Muslim. Itu bisa dari dua. Bisa dari Islam, bisa dari Salama. Makanya kan gue sudah bikin itu kajian. Setiap nabi itu Muslim, tapi tidak setiap nabi itu Islam. Kapan Islam itu menjadi Muslim? Ini ketika Muslim itu dikatakan Islam, dia ketika Islam menjadi proper name ajaran yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Islam itu adalah tidak boleh dengan serta-merta terus dikaitkan dengan Muslim. Karena ada kemungkinan berikutnya, jadi jangan dipandang satu pintu bahwa Muslim juga itu bisa dari kata salam, salama. Apa ya selamat itu? Ini yang insya Allah besok pagi akan kita bahas ketika inatina indalohi Islam itu si budayawannya tidak mau, maksudnya supaya dia semua orang yang beragama pokok orangnya baik masuk surga kan gitu ya. Ini masalahnya seperti ini. Makanya di surat 3102 surat Al-Mu'minun, surat Ali Imran itu kan ada saja yang salah menerjemahkan. Sebetulnya itu begini, janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Muslim. Nah, orang main sonong boy dalam keadaan Islam. Beda. Karena original teksnya Muslim. Muslim itu belum tentu Islam. Tapi Islam pasti Muslim. Karena apa? Muslim bisa dari kata salama. Sama seperti Quran tadi itu yang gue jelasin. Dia ada sisi mana? Ini kalau gue tulis pakai huruf-huruf Arabiun ini, mantap kali. Nanti dikira gue ustadz beneran. Oh, ustadz beneran. Mending ustadz-ustadzan aja, yang penting otakmu pinter, orang goblok. Ya. Jadi Muslim pun itu sama. Bisa dari Islam, bisa dari Salama. Nanti ada lagi Iqra. Iqra juga begitu. Iqra itu bisa dari Quran, bisa dari Qiraah. Tak jelaskan Iqra ya. Iqra gitu ya. Itu bisa dari Quran. Bisa dari Qiraah ya. Kalau di sini dia Iqra dari Quran, berarti berquranlah. Dia sudah makrifat. Makrifat itu sudah pasti apa? Kamu disuruh berquran. Kalau pemahamannya begini, maka menentukan kata dasar itu perlu karena dia akan menentukan arti juga. Kalau kita memahami Iqra yang ma'ana biqori itu kan, Iqra kita anggap itu Iqra itu dari kata dasar Quran, maka artinya berquranlah. Jadi kita disuruh berquran. Jadi sudah makrifat. Sudah pasti Quran ini loh. Nah, tapi kalau dipahami dari Iqra itu nggak dari Quran, tapi dari Qiraah, maka di sini bacaan. Maka Iqra bacalah.
Nah, di sini belum ma'rifat, dia masih nakiro. Nakiro itu masih terbuka. Bacalah ya, terserah kamu, lu mau baca apa. Terserah lu mau baca apa. Karena di sini masih nakiro. Kalau di sini nggak bisa, dia sudah ma'rifat. Iqra Quran, berquranlah. Kata orang Jawa, ngur'ano kon. Kon urip kuwi kudu ngur'an. Ngur'ano kon. Nah, gitu loh. Terserah saja mau ambil yang mana, silakan berantem intelektualnya. Diadu di sini. Ya. Oke. Nggak tahu Kang Muhammad tuh pernah dapat penjelasan seperti ini belum? Sekarang aku bikin kalimat gini, Kang. Nanti kasihkan sama teman Kristenmu. Di bawah, misalkan aku bikin kalimat gini ya. Pohon, ini nama pohonnya bagus banget ini kalau kita lihat di perjanjian lama ya. Tamariska ya. Tamariska ya. Bapak Abraham maksudnya. Abraham menjelaskan Torah. Boleh nggak? Boleh nggak gini? Di bawah pohon tamariska, Bapak Abraham menjelaskan Torah. Dateng sing goblok-goblok kuwi. Mana mungkin ini, karena Torah itu di zaman Kanjeng Nabi Musa. Ini terjadi anakronisme di zaman Nabi Abraham berapa generasi. Harus Ishak dulu, harus Yakob dulu. Paling tidak ada 3 generasi harus dilalui. Itu baru ada Torah. Lah kok Abraham mau menjelaskan tentang Torah? Nah itu bisa kamu pastikan kalau ada yang menyangka itu. Berarti dia goblok. Karena Torah pada masa Abraham itu bukan proper name. Dia adalah kata benda yang bisa diterjemahkan apa? Hukum. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, di bawah pohon tamariska Abraham menjelaskan Torah. Di bawah pohon tamariska Abraham menjelaskan hukum. Karena dia belum proper name. Dia menjadi proper name nanti setelah Kanjeng Nabi Musa. Di era kenabian Kanjeng Nabi Musa. Pernah kalian ngaji diajarin gini? Otakmu goblok ya ora iso. Gurumu goblok ya ora iso. Cari guru itu yang cerdas. Makanya kan gue sudah bilang, ngenes hati gue. Seharusnya di tiap-tiap masjid itu kasihlah 10%. Yang 90% untuk belajar Islam. 10% kajian kristologi. Supaya kalau nemu-nemu gini ini bisa jawab. Buktinya kan si Muhammad Misbah aja nggak ngerti kok. Sampai babak belur dia akhirnya lari ke sini. Ya bukan salahnya Misbah sih. Salahnya karena memang di kajian-kajian umum di masjid-masjid tidak ada kajian kristologi. Itu yang gue kesel. Nggak minta banyak, 10% saja bagi waktunya. Yang 90% ambil belajar Islam sana. Sehingga kalau ketemu begini-begini dia bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab kan bisa goyang imannya, bisa mampus dia. Padahal iman itu sesuatu yang paling berharga yang akan kita bawa sampai mati. Gitu loh. Tapi kalau dijelaskan secara rasional gini kan dia ngerti. Oh gitu ya maksudnya. Maka sekarang aku tinggal balik. Ya, misalkan ini ya. Ya. Di bawah pohon tamariska Daud ya. Daud ya, Daud gitu ya. Ya. Menjelaskan Al-Qur'an. Terus, wah itu salah. Zaman Daud belum ada Al-Qur'an. Goblok. Al-Quran di sini bukan Al-Quran sebagai proper name, tapi sebagai kata benda. Apa dia? Bacaan. Jadi
Di bawah pohon tamariska, Daud menjelaskan bacaan. Bacaannya apa ya? Terserah apa yang dibaca. Kan belum makrifat, masih nakiro. Karena di sini dia tidak proper name. Jangan ngomong, wow Al-Quran itu adanya di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, yang ngomong di zaman Nabi Daud ada kitab Al-Quran siapa? Kalau itu sebagai proper name, sebagai kitab. Ngerti? Sama dengan dirham. Ngerti Al-Quran kagak? Toharo aja nggak pernah mau megang-megang Al-Quran. Terus nyalakan Al-Quran. Oh itu dirham belum mata uang. Ya yang ngomong dirham mata uang di zaman Yusuf juga siapa? Karena otaknya goblok, wawasannya nggak luas. Maunya hanya menyalahkan saja. Gue nggak seneng begitu. Begitu juga teman-teman Islam. Jangan hanya menyalahkan saja maunya agama-agama di luar Islam. Enggak, kita sharing belajar bareng. Yang salah ya kita bilang salah, yang benar kita bilang benar gitu. Jangan semangatnya menyalahkan saja. Nanti kamu dibalik nggak ngerti jawab. Jadi kacau. Jangan. Semangat kita ini bukan semangat menang-menangan. Enggak. Bukan menang kalah, tapi benar salah. Makanya kalau anjing-anjing komen itu, gue anggap debu yang nggak berarti. Ya, karena jauh. Bukan level kita. Kita levelnya akademis. Benar, salah. Bukan menang kalah, gitu, ya. Jadi itu Kang Mas sopo iki mau Muhammad Misbah ya. Kalau kita terjemahkan begini, ya, telah menceritakan kepadaku dalam kurung Ishak bin Nasr telah menceritakan kepada kami Abdul Razak ya dari dalam kurung Ma'mar dari Haman ya bin Muhain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, nah gitu ya, itu namanya asbab, mangkul sanad dari ini gitu. Tapi kan tetap aja nggak bisa dikonfirmasi. Kanjeng Nabinya sudah nggak ada. Apa benar ya Rasulullah kok mengatakan demikian? Kan nggak bisa. Ya kita sebatas sanad. Sebatas apa sanad itu benar ya itu juga kan bermasalah. Makanya ada uji kesahihan. Namanya ilmunya itu ribet ilmunya, namanya mustalah hadis. Gitu ya. Nah hadis ini nggak apa-apa, gue terima, nggak apa-apa. Cuman yang menerjemahkan ini yang bermasalah. Dia tidak tahu di mana Al-Quran itu sebagai proper name dan di mana dia sebagai kata benda, yaitu bacaan. Maka seharusnya seperti yang dikatakan sama Irfan tadi, terjemahannya jadinya begini. Kanjeng Nabi ngendikan ya. Daud alaihi salam dimudahkan untuk membaca. Dia pernah menyuruh orang untuk memasangkan pelana pada tunggangannya dan dia membaca apa? Ya bacaan. Gitu loh. Seharusnya Al-Qur'annya diterjemahkan, membaca karena dia apa? Dia belum proper name. Dia menjadi proper name nanti ketika Kanjeng Nabi Muhammad. Eranya masih jauh. Ini masih Daud kok. Ada berapa lama lagi ya? Ya. Aku ulangi, dia pernah menyuruh orang untuk memasangkan pelana pada tunggangannya dan dia membaca bacaan terlebih dahulu sebelum pelananya selesai dipasangkan pada tunggangannya. Selesai. Apa masalahnya? Nggak ada kan? Jadi, ya, pengetahuan itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau nggak punya pengetahuan ya nggak bisa. Makanya banyak-banyak studi, belajar. Ya, jadi itu Kang Mas ya. Jadi kalau kamu ada teman Kristenmu menanyakan ini, ya terserah kamu. Kalau kamu mau punya waktu dan tertarik untuk menjelaskan, dan dia memang benar-benar menuntut ilmu, bukan hanya asal bantah, ya kamu jelaskan seperti aku menjelaskan. Tapi kalau kamu malas gitu ya, curu juga ngapain dikasih tahu, jangan tetap aja curu gitu. Anjing kenapa kasih tahu itu tetap aja melet gitu. Ya kamu bilang saja, di sini gue tolak, selesai sudah. Boleh lu tolak, boleh. Tapi kalau gue enggak, karena masih ada kans, ini bukan masalah sahih atau tidak sahih. Tapi masalahnya salah menerjemahkan. Seharusnya Al-Quran itu diterjemahkan bacaan. Tidak dibiarkan begitu. Karena dia fungsinya bukan proper name.
Tetapi kata benda yaitu apa? Bacaan. Aku kira sampai di sini ya, utangku sudah lunas untuk Kang Mas Muhammad Misbah. Semoga ini menguatkan imanmu, akidahmu, ya, bahwa Islam itu adalah sebuah keistimewaan dan dia penyempurnaan dari dinullah yang telah lalu. Kalaupun kamu merasa ragu itu karena keterbatasan pengetahuanmu saja. Ya, Islam itu kesempurnaan. Tiada lagi kesempurnaan di luar Islam. Kalau kamu belum tahu tentang hadis, tentang Al-Quran itu karena pengetahuanmu aja yang sampai ke sana, bukan Islamnya yang bermasalah. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Kang Mas Misbah, Muhammad Misbah ini sudah benar. Ketika dia tidak tahu, bertanyalah, ya, bertanyalah. Kan Nabi Muhammad juga kan disuruh. Kalau kamu ragu, bertanyalah. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada siapa? Ahli kitab. Gitu, ya. Dia nggak tahu, dia ragu, dia tanya, dan semoga penjelasan aku ini lewat kita ngaji bareng di channel ini, dan semoga Kang Muhammad Misbah betah ngaji di sini, ya, dapat menguatkan akidahmu tentang Islam yang akan menyelamatkan dari dunia sampai akhirat. Oke, sampai di sini ya. Aku harus sholat asar ya, kemudian terus jemput bidadari kecilku sekolah, ya. Kelanggar setelah ini ya. Aku tutup ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya. Jaga iman Islammu, letakkan dalam bingkai keindahan di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bersama Gus Betik di channel ini. Ya, salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.